Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu pengaruh Buddhisme terhadap transpersonal. Perkenalkan, saya Hanif Mesita dan dua teman saya, Fauzia dan Bagus. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang emptiness di dalam Buddhisme. Kekosongan emptiness atau sunyata adalah realitas tertinggi dan terakhir di dalam Buddhisme. Untuk memahami arti kekosongan sesungguhnya, kita harus melepaskan diri dari konsep kekosongan yang sering muncul di kepala kita melalui konsep bahasa. Kekosongan di sini adalah realitas dunia di dalam intuisi yang terpisah dari bahasa. Dengan demikian, ada emansipasi dari penderitaan yang disebabkan oleh keterikatan pada diskriminasi. Oleh karena itu, kekosongan bukan hanya merupakan konsep filosofis, tetapi juga merupakan konsep religius. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Mbak Fauzia dan Mas Mengejar Bagus. kesempurnaan hidup. Setiap orang Buddha ingin mencapai kesempurnaan hidup, dan kesempurnaan hidup itu adalah nirvana. Nirvana adalah ketika setiap bentuk samsara atau penderitaan telah dilampaui. Akan tetapi, untuk melepaskan diri dari penderitaan itu, manusia harus sungguh-sungguh melepaskan diri dari keinginan mencapai nirvana. Penekanan terhadap nirvana juga setara dengan penekanan pada penolakan terhadap samsara. Jika orang ingin mencapai nirvana dengan berupaya melampaui samsara, ia masih terikat, yaitu terikat pada nirvana. Dalam Buddhisme menekankan bahwa orang tidak memeluk samsara sehingga mampu sampai pada kebijaksanaan, dan tidak memeluk nirvana sehingga ia dapat mencintai dengan penuh kebebasan dari samsara. Dan keinginan untuk mencapai nirvana adalah nirvana dalam arti yang sesungguhnya. Filsafat Buddha berkembang dari ajaran Buddhisme yang biasa dikenal dengan agama Buddha. Tokoh awal Buddhisme yang merupakan pencetus pertama ajaran ini adalah Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari keluarga istana di Nepal. Pengalaman sentral dalam hidup Siddhartha disebabkan oleh situasi keadaan sekitar yang mengejutkan. Dalam buku The Teaching of Buddha yang diterbitkan oleh Bukkyo Denko Kyokai 1966, diceritakan kisah hidup Siddhartha. Ayah Siddhartha adalah Raja Sododama. Menurut tradisi Buddhis, ketika Siddhartha baru lahir, sang ayah mendapatkan semacam wangsit yang meramalkan bahwa anaknya kelak akan menjadi seorang penguasa politik yang besar atau menjadi pemimpin keagamaan yang agung. Kemudian Raja Sododama lebih mengharapkan anaknya menjadi pemimpin politik dengan kekuasaan yang besar. Lalu ia memutuskan melindungi anaknya dari segala kesadaran tentang penderitaan sehingga tidak pernah mengalami kesedihan dan kekecewaan dalam hidupnya. Akan tetapi, Siddhartha ternyata memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengetahui keadaan di luar istana. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk jalan-jalan keluar istana. Menurut kepercayaan Hindu yang sebagian besar diterima oleh agama Buddha, roda kehidupan dan kematian akan selalu berputar, mungkin 100 atau 1000 kali. Setiap manusia ditentukan untuk reinkarnasi, terlahir kembali dalam bentuk makhluk lain, tanpa dapat melarikan diri. Ada hukuman sebab akibat, yaitu karma. Setiap tindakan selalu mendapat ganjarannya. Setiap individu terkait pada hasil perbuatannya dalam hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Manusia terperangkap dalam siklus kelahiran kembali dan kematian yang tidak akan pernah berakhir. Penderitaan ini dapat dikatakan menjadi orientasi dasar dari Buddhisme sepanjang masa dan di mana saja. Dalam sebuah perenungan,
Siddhartha menangkap suatu kesadaran kosmis, penglihatan menyeluruh yang segalanya terletak di tempat masing-masing dan memperoleh hasil damai, kebahagiaan, kepastian, kepenuhan, dan kebebasan yang paling tinggi. Pada masa-masa awal Buddhisme, para penganutnya selalu merujuk pada pengalaman pencerahan yang dialami Buddha. Kemudian tradisi oral mengenai ajarannya pun diwariskan generasi ke generasi. Pencerahan merupakan ajaran yang paling penting dalam ajaran Buddha. Pencerahan merupakan ajaran dasar yang paling penting dalam agama ini. Buddha berarti yang sudah dicerahi, dan pencerahannya itu adalah Budi. Buddha dan Budi berasal dari kata yang sama, yaitu Buddha, yang artinya membangunkan, menyadarkan. Ajaran Buddha didasarkan pada pencerahannya, dan tujuannya adalah membimbing orang menuju kelepasan seperti yang diperoleh oleh Sang Buddha. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 dari materi pengaruh Buddhisme terhadap transpersonal. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.